Film diawali berlatarkan tahun 60-an. 4 orang imigran ilegal dari Cina bernama Ho, Will, Chad, dan Wayne sedang berada di kapal pesiar menuju negara Hong Kong dengan harapan menemukan pekerjaan yang lebih baik ataupun bisa merubah hidup. 6 bulan sesampainya di daratan Hong Kong, ya mereka layaknya imigran pada umumnya tidak bisa mengharapkan tempat tinggal yang bagus ataupun mewah, dan hanya ngekos di sebuah rumah sederhana. Di tempat itu juga, Ho dan kawan-kawan tinggal bersama adiknya bernama Ping yang sudah lama tinggal di Hong Kong. Dikarenakan tidak ada pekerjaan yang bernasib baik kepada mereka, Ho memberitahu bahwa nanti malam akan ada pertarungan antar gangster, dan barang siapa yang menang akan mendapatkan imbalan uang yang cukup menguntungkan. Oleh karena itu, pada malam harinya, Ho dan kawan-kawan ikut serta ke dalam peperangan antar gangster itu. Tetapi para polisi Hong Kong yang perlu kalian ketahui pada masa itu, negara Hong Kong masih di bawah perintah kerajaan Inggris. Jadi jangan heran banyak polisi ataupun pekerja pemerintahan yang berkulit putih. Dan kebetulan pengamanan parang gangster kali ini dipimpin langsung salah satu petinggi kepolisian Hong Kong bernama Hunter yang terkenal dengan kekejamannya dan korup. Kabar ini pun sampai juga kepada salah satu petinggi kepolisian Hong Kong yang lain bernama Louis dan anak buahnya bernama Piggy. Bisa dikatakan Louis orangnya itu bodoh amat dan sangat membenci sekali Hunter serta kolonialisme yang dilakukan oleh kerajaan Inggris terhadap Hong Kong. Terbukti pada peperangan gangster, ia tidak ikut campur dan hanya menonton dari atas loteng. Dan ketika Louis melihat peperangan gangster yang sangat riuh, matanya tertuju kepada Ho yang sangat handal sekali menaklukkan lawan. Keadaan pun semakin kacau selepas Hunter datang dan langsung menghajar orang-orang dengan sangat brutal. Namun betapa cerdiknya Ho dan ketiga temannya memanfaatkan kedatangan segerombolan polisi untuk berpura-pura sebagai kepolisian Hong Kong. Tetapi upaya Ho dan kawan-kawan kabur dari bukaan polisi harus gagal karena Hunter memperogokinya. Dikarenakan Ho telah menghajar Hunter hingga bonyok, ia pun harus rela dibawa oleh Louis dan anak buahnya ke penjara. Ketika di penjara, Louis bertemu dengan seorang sipir yang terkenal dengan kejujurannya bernama Chen memintanya untuk menjaga Ho dan ketiga temannya. Bukan tanpa alasan, Louis mengamankan Ho dan kawan-kawan, dikarenakan kalau Ho berhasil tertangkap oleh Hunter dan anak buahnya, besar kemungkinan nasib Ho dan kawan-kawan tidak akan selamat. Bukan itu saja, Louis dan Chen menyadari bahwa Ho dan kawan-kawan satu kampung dengannya, spontan mereka pun menjadi akrab. Tinggal menunggu 8 jam lagi, Ho dan kawan-kawan akan keluar penjara. Baru saja beberapa jam setelah itu, tiba-tiba Hunter datang dan memaksa Chen untuk membuka sel penjara Ho. Setelah masuk ke dalam sel, Hunter secara brutal menghajar Ho dan kawan-kawan. Namun betapa cerdiknya Louis yang menyadari bahwa hal ini akan terjadi memanggil para wartawan bayaran untuk memfoto kebiadaban Hunter. Spontan Hunter dan anak buahnya langsung pergi dari sel itu. Sedangkan Ho di dalam pingsannya merasakan kedekatan antara ia dengan istrinya yang berada di kampung. Ketika sudah siuman, Ho bertemu dengan asisten Louis yaitu Piggy dan memberikannya uang sebagai bentuk persahabatan. Dan berjanji Louis akan memberikan Ho dan kawan-kawan pekerjaan yang bagus. Setelah sembuh, mereka pun kembali lagi ke kosan dan langsung dihadapkan dengan para gangster yang menagih hutang dengan cara kekerasan kepada ibu kos. Lantas Ho yang berjiwa sosial tinggi harus rela kehilangan uang lagi membantu ibu kos membayar hutangnya. Di sisi lain, di balik hikmah menolong Ho, Louis mendapatkan kabar baik selepas ia dijodohkan dengan anak salah satu pejabat di Hong Kong. Hal itu pun yang membuat posisinya sebagai polisi semakin kuat. Dengan posisi Louis yang selalu di atas, terkadang membuat kecemburuan sosial orang-orang di sekitarnya. Salah satunya penjilat kepolisian Hong Kong bernama Tong yang tidak senang dengan posisi Louis yang bisa dikatakan sudah menjadi inspektur. Di sisi lain, Ho dan kawan-kawan mendapatkan kabar buruk karena salah satu temannya yaitu Will sedang disiksa oleh salah satu gangster bernama Zhao. Dikarenakan Will tertangkap basah mencuri uang Zhao dan menggunakan uangnya untuk berjudi. Zhao memberikannya banding kepada Ho, jika Will ingin selamat maka Ho harus bertarung dengan salah satu anak buahnya. Lantas Ho yang tidak ingin temannya disiksa, ia pun langsung bukbak dengan anak buah Zhao. Pertarungan pun berakhir dengan perundingan. Zhao memberikannya uang sebagai bentuk jaminan kerusakan yang menimpa Will.
serta mengajak Ho dan kawan-kawan untuk bergabung di dunia kriminal. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, melalui ajakan dari Zhao, Ho dan kawan-kawan semakin sukses di dunia kriminal. Tak terlepas dari wilayah yang mereka tempati bernama Kota Kowloon, sebuah pemukiman kumuh serta padat penduduk. Dengan keadaan Kota Kowloon yang sangat riuh akan hal-hal kriminalnya, polisi ataupun hukum pemerintahan tidak berani menyentuh kota itu. Di kota itu, narkoba, prostitusi, kasino, dan hal-hal negatif pada umumnya mudah sekali dijumpai. Bukan itu saja, Ho dan kawan-kawan terkadang mendapatkan pekerjaan untuk membunuh ataupun sabotase demi memperluas wilayah ataupun dibayar. Dengan kekuasaan yang Ho dapatkan, tetapi ia tidak pernah lupa terhadap orang-orang yang pernah menolongnya. Salah satunya sipir Chen yang pada scene awal tadi menelang Ho dari Hunter. Tetapi kembali lagi, sipir Chen orangnya sangat-sangat jujur. Dan ia menolak mentah-mentah uang yang Ho berikan. Dikarenakan Chen tidak ingin uang hasil kriminal masuk ke dalam sakunya. Walaupun demikian, Ho tidak pernah sekalipun marah ataupun merasa persaudaraan ini putus. Dan Louis yang melihat hal itu memberitahu Ho bahwa Chen memanglah orangnya sangat jujur. Ho pun tak melupakan orang yang bawanya ke dunia kriminal yaitu Zhao yang kini sudah semakin sukses. Tetapi kebahagiaan Ho berubah menjadi duka dikarenakan istri Ho beserta anaknya yang sedang menaiki kapal hendak menuju Hong Kong untuk menemuinya harus dipergoki oleh kepolisian Hong Kong karena mereka merupakan imigran ilegal. Dan betapa sialnya orang-orang di kapal itu malah nyebur ke dalam air dan keadaan pun semakin kacau selepas satu persatu orang yang tidak bisa berenang tenggelam ke dalam air termasuk juga istri Ho dan anaknya. Lantas Ho yang mengharapkan kebahagiaan berubah menjadi duka dan hanya bisa menangisi istri beserta anaknya. Akibat kejadian itu, Ho sangat sedih sekali bahkan kesehariannya hanya meratapi kematian anak beserta istrinya. Di sisi lain, Louis di kepolisian sedang ada pembersihan kriminal menargetkan dua ketua gangster yang tawuran pada scene awal tadi. Salah satu gangster telah dibereskan dengan mudah oleh anak buahnya. Tetapi satunya lagi berada di kota Kowloon yang merupakan wilayah gangster paling berbahaya. Mau tidak mau, Louis dan anak buahnya masuk ke dalam kota itu. Tanpa mereka sadari, si penjilat yaitu Tong bersekongkol dengan Zhao dan target orang yang dicari Louis untuk menggagalkan misi Louis dan anak buahnya serta mengacaukan keadaan. Sesampainya di markas besar gangster kota Kowloon, nyawa Louis hampir saja die oleh seluruh aliansi gangster di kota itu yang hendak menyerangnya. Tetapi ia diselamatkan oleh gangster terbesar di kota Kowloon bernama Bosting datang dan menyambut Louis secara ramah. Perlu kalian ketahui alasan Bosting menyelamatkan Louis dari gangster-gangster itu dikarenakan mereka berdua sering bekerja kotor, jadi jangan heran nasibnya bisa diselamatkan. Louis menyampaikan kepada Bosting bahwa urusannya ke kota Kowloon untuk mencari seseorang yang telah mengacau dan meminta Bosting untuk membereskan masalah ini. Tetapi ada salah satu anak buah Bosting yang merupakan orang yang bersekongkol dengan Tong tidak menyetujui hal itu. Lantas Bosting memarahinya karena berperilaku lancang terhadapnya. Dan betapa kagetnya Aing, orang itu menembak Bosting dan langsung menyebarkan rumor bahwa Bosting ditembak oleh Louis. Sementara itu, Ho dan kawan-kawan menyadari hal ini akan terjadi, langsung bersiap demi menyelamatkan nyawa Louis. Louis sendiri tidak bisa apa-apa dan hanya mencoba terus lari dari kejaran puluhan gangster. Dan untung saja nasibnya selamat selepas Ho datang dan menyelamatkannya. Tetapi mereka tidak bisa keluar dari kota itu karena puluhan gangster sudah siap-siap menunggu di luar. Walaupun demikian, Ho berhasil membakar petasan sebagai kode terhadap asisten Louis yaitu Piggy. Demi menyelamatkan Louis yang tertembak, terus-menerus Ho mencoba untuk melindungi Louis. Namun apa yang buat, karena banyaknya orang yang menyerang, Ho dihadapkan dengan Zhao yang sudah siap untuk mematahkan kakinya. Louis yang melihat hal itu tidak bisa apa-apa dengan luka yang dialaminya. Dan untung saja keadaan semakin kondusif selepas Piggy datang menyelamatkan Louis dan Ho. Di dalam pingsannya, Ho kembali lagi memimpikan istri beserta anaknya yang sudah tiada. Dengan keadaan kaki yang tinggal satu, Ho hanya bisa menangis dan Louis yang berada di sisinya terus menyemangatinya. Walaupun demikian, Ho tetap semangat menjalani hidup dan ketiga temannya, beserta adiknya, tidak pernah melupakannya.
Di balik cobaan yang menimpanya, industri gangster yang Ho rintis sudah semakin sukses. Tak terlepas dari teman dekatnya, yaitu Louis, telah bersekongkol dengannya. Ditambah lagi posisi Louis yang merupakan inspektur kepolisian sangat mudah sekali melakukan tindakan kriminal. Walaupun pembunuhan, kekuasaan, sabotase, dan hal-hal lainnya bisa dilakukan oleh Ho, tetapi Louis memperingatkannya jangan pernah berani membunuh orang Inggris. Dan ia pun sekarang sudah memiliki istri lagi. Dengan kekuasaan yang mereka berdua dapatkan, orang-orang yang kala itu menganggap rendah mereka berdua kini menjadi dekat dan terkadang bekerja bersama-sama. Termasuk juga orang-orang Inggris serta Tong dan polisi korup yaitu Hunter. Citra nama Ho semakin dikenal selepas memenangkan taruhan balapan kuda. Dan pialanya langsung diberikan oleh Ratu Inggris. Di tengah-tengah kesuksesannya, terkadang Ho bekerja melampaui batas. Oleh karena itu, Piggy memberitahu Louis untuk berhati-hati dengan sikap Ho. Ditambah lagi, Tong dan Hunter menarik orang yang mematahkan kaki Ho yaitu Zhao dan menyuruh Louis untuk bergabung dengan industri gangster yang Ho dan Louis bekerjakan. Bukan itu saja, Louis semakin protektif terhadap Ho, mendatangkan 2 orang anak buahnya bernama Ross dan Rong untuk mengambil sebagian wilayah dari kekuasaannya termasuk Zhao yang akan diberikan daerah kekuasaan. Walaupun demikian, Ho yang selalu penurut, pada kali ini ia marah terhadap Zhao dan berhasil memotong telinganya sebagai bentuk pembalasan kakinya yang sudah patah atas ulah Zhao. Hal itu pun membuat Louis semakin berhati-hati. Sedangkan Ho tidak pernah sekalipun mencurigai atas tingkah laku Louis. Bukan itu saja, Ho mendapatkan kabar buruk lagi selepas adiknya yaitu Ping terpergok memakai narkoba. Dan menyuruh ketiga temannya untuk mencari orang yang memberikan Ping narkoba. Karma anjing. Setelah itu, Ho bertemu dengan Louis memberikannya tugas untuk pergi ke Thailand. Guna menguasai industri narkoba di daerah Asia Tenggara dan membeli bahan-bahan dari Thailand. Walaupun tugas ini aneh dan mendadak, Ho kembali lagi tidak pernah mencurigai ataupun menentang Louis. Sesampainya di Thailand, Ho dan kawan-kawan disambut oleh rekannya bernama Tai Lau dan menceritakan tentang posisi bahan-bahan narkoba yang akan dibeli oleh Ho. Tetapi Ho menyadari ada yang tidak beres dengan informasi yang Tai Lau berikan. Dan tiba-tiba keadaan pun menjadi kacau. Tai Lau dan anak buahnya secara serentak menyerang Ho dan kawan-kawan. Dan untung saja ia berhasil lompat ke dalam perahu. Tetapi pada penyerangan kali ini, Ho harus rela kehilangan salah satu teman dekatnya, yaitu Wen. Setelah itu, ia pun pergi ke Golden Triangle, salah satu perkebunan ganja yang sangat luas, menemui pemimpin baru dari organisasi penjualan ganja bernama Jenderal Nami untuk bernegosiasi perihal jual beli bahan narkoba. Jenderal Nami menginginkan harga besar untuk per kilogramnya. Tetapi Ho merasakan ada yang aneh tentang tawaran dengan harga tinggi yang diberikan oleh Jenderal Nami. Dan Jenderal Nami berkata bahwa ada orang yang berani membelinya dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal. Dan orang itu adalah salah satu anak buah Louis yang diperintahkan untuk mengisi wilayah yaitu Rong. Dan betapa kagetnya aing, ternyata Rong sudah dae oleh salah satu anak buah Louis yang lain yaitu Ross yang sudah bersekongkol dengan Ho. Dengan bukti ini, mau tidak mau Jenderal Nami memberikan harga yang sudah disepakati dengan Ho. Di sisi lain, adik Ho yaitu Ping memanfaatkan kepergian Ho ke Thailand, ia kembali lagi mencari-cari narkoba. Dan kebetulan Ping bertemu dengan Zhao dan Hunter. Menyadari bahwa Ping adik Ho, mereka pun mempermainkannya untuk meminum air kencing Hunter. Karena Ping tidak mau melakukan hal itu, secara brutal ia dihajar oleh Hunter. Lantas Ho yang baru saja pulang dari Thailand mendapatkan kabar buruk bahwa adiknya diagnosis akan cacat dan kemungkinan besar Ping akan gila. Mengingat Hunter yang melakukan kebiadaan itu, Louis kembali lagi mengingatkannya untuk tidak menyentuh polisi Inggris. Dan memberitahunya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Tetapi upaya Ho membalaskan kerusakan yang menimpa adiknya harus terhambat. Dikarenakan pemerintah sudah membentuk lembaga pemberantasan korupsi, dan hal itu pun berpengaruh kepada polisi-polisi korup seperti si penjilat Chen, Hunter, termasuk juga Piggy. Serta seluruh pemerintahan ataupun polisi, mau orang Inggris ataupun orang Hong Kong, tetap akan diperiksa. Dan satu-satunya jalan menghindari dari lembaga itu adalah pergi ke luar negeri.
Sama halnya dengan mertua Louis menyuruhnya untuk pergi ke luar negeri demi menyelamatkan nyawanya. Mendengar nasihat itu, Louis langsung bergegas menemui Ho, mengajaknya untuk bersama-sama pergi ke Kanada guna membersihkan tindakannya. Dalih-dalih menerima ajakan dari Louis, Ho merasa tindakan Louis sudah banyak merugikannya. Dan Ho kali ini tidak seperti biasanya yang selalu patuh terhadap teman, menolak mentah-mentah ajakan dari Louis. Dan di situ pun terungkap bahwa Rose yang selama ini dikira anak buah Louis, ternyata ia merupakan anak didik Ho dan ia juga salah satu penghuni kos-kosan semasa Ho tidak punya apa-apa. Walaupun demikian, Ho tetap tidak ingin menerima ajakan dari Louis. Melihat adik kandungnya yang terus-menerus tidak sadarkan diri, Ho dan kawan-kawan tidak ingin pelangak-pelongok saja dan langsung segera beraksi menyusun strategi untuk menyerang Hunter. Tetapi ia terlebih dahulu mengungsikan istri serta kedua anaknya. Ia pun langsung menyerang Hunter beserta kedua anak buahnya. Keadaan pun semakin memanas selepas si penjilat Chen dan Zhao datang ke tempat itu. Dan pada penyerangan kali ini, lagi-lagi Ho kehilangan temannya, yaitu Will serta Rose yang tertembak. Walaupun demikian, ia terus mencoba untuk menghindar dari kejaran Hunter dan anak buahnya, serta mengamparkan uang dan harta yang mereka simpan. Dan pada kali ini, ia dihadapkan dengan Zhao dan anak buahnya. Tetapi dengan skill Ho yang edan, ia berhasil membunuh Zhao. Sementara itu, Louis yang menyadari hal ini akan terjadi, langsung mengambil alih pengamanan demi mengejar Ho. Baru saja beberapa meter pencarian, Louis terlibat baku tembak dengan si penjilat Tong, dan pada penyerangan kali ini asistennya yaitu Biggie harus die. Sedangkan Ho terlibat tembak-tembakan dengan Hunter. Dan lagi-lagi, Ho harus kehilangan satu-satunya teman yang tersisa yaitu Chad selepas Hunter menembaknya. Walaupun sudah diperingatkan untuk tidak membunuh Hunter, Ho yang sudah edan berhasil membalaskan nyawa teman-temannya. Demi menyelamatkan nasib Ho yang telah menembak Hunter, Louis rela menembak lengan kanannya dan menyimpan pistol yang ia pegang di lengan Hunter, sebagai bukti kepada tim penyidik bahwa yang membunuh Hunter adalah dirinya. Setelah kekacauan itu, mereka pun ngudur bersama di atas loteng. Dan pada akhirnya, Ho dibawa oleh polisi atas kasus pergengseran yang ia lakukan selama ini. Dan ia mendapatkan hukuman selama 30 tahun. Sementara itu, Louis berhasil kabur ke luar negeri. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, selepas Ho keluar penjara, ia meratapi di sebuah kapal seperti ketika Ho dan ketiga temannya datang ke Hong Kong pada 35 tahun yang lalu. Dan ia pun tidak sendiri, ditemani istrinya dan kedua anaknya yang sudah berumah tangga. Kebetulan pada waktu itu, Ho mendapatkan telepon dari Louis membicarakan kabar satu sama lain. Film pun berakhir. Akhiran yang sangat-sangat seru sekali ya, sangat happy ending sekali walaupun hanya menyisakan istri gitu ya. Dan yang membuat gue penasaran itu adik si Ho kemana, si Ping gitu loh ya. Ya walaupun seperti itu, film ini layak mendapatkan nilai 8,5 gitu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa di subscribe, gas, juga apa-apa. See you next time.